warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kami kelompok 1 akan melakukan proyek dasar-dasar pemisahan analitik tentang analisis logam berat timbal pada sampel cangkang telur menggunakan metode destruksi kering. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Agustina Widianingsih dengan NIM A1C124013 dan rekan saya Nabila Saktriza Putri dengan NIM 003. Saya Bunda Aurelia Putri Wilatino dengan NIM 033. Saya Sofia dengan NIM 023. Analisis logam berat merupakan salah satu metode dalam kimia analitik untuk menjelaskan dan menghitung berapa kadar logam berat yang terkandung di dalam satu sampel. Nah, pada praktikum kali ini kami menggunakan sampel cangkang telur untuk mengetahui apakah terdapat kandungan logam Pb pada cangkang telur tersebut. Nah, metode yang kami gunakan adalah metode destruksi kering. Destruksi kering merupakan perombakan organik logam di dalam sampel menjadi logam-logam anorganik. Nah, cara perombakannya dilakukan dengan jalan pengaduan, yaitu menggunakan suhu di atas 500 derajat Celcius dengan menggunakan furnace. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah hot plate, alu dan lumpang, gelas ukur, batang pengaduk, gelas kimia, dan juga magnetic stirrer. Dan bahan yang kita gunakan adalah cangkang telur yang sudah dicuci dan dibersihkan, asam klorida, asam nitrat, asam sulfat pekat, kalium kromat, dan juga kalium iodida. Pertama-tama kita siapkan cangkang telur yang sudah bersih tadi, lalu kita gerus menggunakan alu dan lumpang hingga teksturnya benar-benar halus seperti ini. Setelah itu, kita masukkan ke dalam lembaran aluminium foil sebagai alas untuk di oven. Nah, kita buka oven listrik dan kita set suhunya pada 110 derajat Celcius dan di oven selama 1 jam. Setelah itu, di oven selama lebih dari 1 jam, dan jika sampel sudah siap, sampel berwarna keabuan seperti yang ditunjukkan pada video berikut. Nah, setelah itu kita ambil 10 gram sampel dan ditimbang dengan neraca analitik. Setelah kita timbang 10 gram cangkang telur serbuk yang sudah menjadi abu, lalu kita pindahkan ke dalam gelas kimia dan kita tambahkan dengan 46,5 ml Aquades. Nah, setelah itu kita tambahkan 3 ml HNO3 pekat ke dalam sampel larutan tersebut. Nah, saat penambahan HNO3 terjadi reaksi larutan itu seperti berbusa dan juga terjadi kenaikan suhu menjadi lebih panas. Setelah itu, larutan dipanaskan ke atas hot plate dan juga diberi magnetic stirrer dan diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer secara kontinu selama 3 jam. Dalam proses ini, kami amati timbul asap tebal dari larutan sampel dan juga dengan bau asam yang sangat kuat. Setelah 3 jam hingga larutan berubah menjadi bening, lalu kita dinginkan dan kita saring menggunakan kertas saring wetman. Dan diamati bahwa larutan sampel yang awalnya berwarna abu-abu keruh saat sudah dilakukan pemisahan selama 3 jam, terdapat filtrat kuning bening yang terpisah. Setelah disaring, didapatkan hasil filtratnya itu sebanyak 25 ml larutan berwarna kuning bening. Selanjutnya kita ambil 2 ml filtrat hasil dari destruksi cangkang telur dan kita masukkan masing-masing 2 ml ke dalam 3 tabung reaksi yang berbeda. Pengujian logam berat timbal.
Saat 2 mili sampel ditambahkan beberapa tetes larutan Ki, dalam hasil positif menunjukkan bahwa adanya endapan kuning. Nah, terbentuk endapan kuning yang menunjukkan bahwa adanya kandungan logam Pb pada sampel kulit telur. Nah, yang kedua, saat diuji dengan 10 tetes H2SO4, larutan langsung berubah menjadi ada endapan putih yang menunjukkan bahwa terdapat kandungan logam Pb ke dalam kulit cangkang telur. Pengujian yang ketiga menggunakan K2CrO4. Saat diteteskan sebanyak 5 tetes, terdapat reaksi perbedaan warna pada larutan. Nah, hasil akhirnya adalah cangkang telur yang kami uji memiliki kandungan logam timbal di dalamnya.